Kita hidup di negeri yang ngajarin anak-anak untuk hormat sama orang tua. Tapi gak ngajarin orang tua gimana caranya pantas dihormati. Hai, balik lagi bareng Zona Kriminal. Di podcast ini masih sama aku, Berio WB, yang selalu hadir buat ngebahas sisi kelam kehidupan yang sering kita anggap biasa, padahal sebenarnya bikin jiwa kering kerontang. Episode kali ini kita nggak ngomongin trending topik yang cepet basi. Kita mau ngomongin sesuatu yang jauh lebih penting. Anak kecil yang harus menahan pukulan dan dinginnya malam. Bukan karena dunia luar, tapi karena orang yang seharusnya paling melindunginya, ibunya sendiri. Kasus penganiayaan anak oleh ibu kandung. Yap, kasus ini datang dari Tanah Merah, Surabaya. Seorang ibu yang katanya marah karena uang simpanan lebarannya itu hilang. Melampiaskan semuanya ke anaknya yang baru usia 7 tahun. Dipukul, ditendang, diseret keluar rumah di tengah malam. Karena ya diduga ngambil uang. Aku nggak tahu ya kapan terakhir kali kita ngecek siapa yang ajarin bahwa uang lebih berharga dari rasa aman seorang anak. Mungkin di sekolah nggak diajarin paling ya, atau kita masih diperdebatkan perihal dampak psikologis ketika orang tua mukulin anak. Ya, setiap keluarga pasti punya pendapat. Gini ya, ini bukan soal nggak mampu, ini bukan soal marah sesaat, ini soal luka dalam kepala yang udah kelamaan didiemin. Mental yang karatan karena nggak pernah dapat pelumas kasih sayang. Dan akhirnya meledak ke arah yang paling gampang dilukain. Siapa lagi kalau bukan anak sendiri. Dan kamu tahu apa yang lebih nyakitin dari mendengarnya? Fakta bahwa kita semua ngerasa biasa aja. Kita lebih kaget kalau lihat harga seblak naik daripada lihat anak kecil babak belur karena ibunya emosi. Kamu pernah ngebayangin nggak jadi anak kecil umur 7 tahun, salah satu gigi depan udah copot, PR masih dikerjain setengah. Tiba-tiba kamu dipukulin, ditendang, digebuk pakai sapu, terus kamu diusir tengah malam sama ibu kandungmu sendiri. Bukan ibu tiri, bukan tetangga, bukan orang asing, tapi orang yang dulu paling pertama nyentuh kepalamu waktu lahir ke dunia. Yang katanya sayang, yang katanya cinta, katanya ibu, katanya. Dan anak itu diseret ke luar rumah jam 2 pagi. Kamu tahu kan rasanya udara malam di Surabaya, gerah, lembab, tapi menusuk kalau kamu sendirian dan nggak tahu harus kemana. Si anak jalan kaki, telanjang kaki, nahan tangis. Bukan karena takut gelap, tapi karena terang pun udah nggak bisa jadi tempat aman. Bayangin, bayangno. Yang bikin sedih, ini bukan cerita langka. Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang nggak viral. Di kota, di desa, di sudut-sudut kontrakan sempit dan lorong rumah petak. Pasti ada ribuan anak yang tumbuh dengan luka. Dan jangan lagi jangan lagi ngeles soal ekonomi. Banyak orang miskin di negeri ini, tapi nggak semuanya mukulin anak. Ini bukan luka yang bisa disembuhin pakai obat merah, tapi luka yang ngendap di kepala, numpuk sampai dewasa. Jadi generasi yang penuh kemarahan karena dulu nggak pernah dikasihi. Dan kita semua penonton, suka komen, suka bikin video klarifikasi. Tapi pas suara tangisan tembus dinding, kita tutup kuping sambil bilang, itu urusan rumah tangga orang. Urusan rumah tangga palamu. Dan
ketika aparat datang, seperti biasa, pendekatan pemulihan, si ibu nggak ditahan. Katanya ada alasan ekonomi, tekanan batin, dan segala hal yang bisa dimengerti. Tapi di sini pertanyaanku satu, kalau pelaku bukan ibu kandung, tapi tetangga atau ayah tiri atau pacar si ibu, apakah masih dimaafkan dengan dalih yang sama? Apakah anak harus menunggu dipukul sampai tulangnya retak baru dianggap darurat? Atau karena pelakunya punya hubungan darah, luka anak jadi lebih ringan? Kalau rumah bukan tempat aman, lalu kemana anak-anak harus pulang? Kalau orang tua nggak bisa jadi pelindung, lalu siapa yang bisa? Anak itu sekarang lagi dalam perlindungan untuk diselamatkan. Tapi ya luka di kepala dan dadanya nggak akan hilang secepat berita ini turun dari trending. Dan kamu tahu kan, anak-anak yang tumbuh dengan rasa takut nggak akan jadi orang dewasa yang damai. Mereka tumbuh penuh tanya, penuh luka yang nggak kelihatan. Dan sayangnya mereka kadang mengulangi dengan pola yang sama. Jadi pecahan kaca dari cermin yang dulu pecah karena orang tuanya. Dan buat kalian semua yang dengerin ini, yang mungkin juga pernah jadi anak yang dipukul, diteriakin, atau disalahin atas hal yang gak kalian mengerti, aku mau bilang, itu bukan salahmu dan kamu berhak untuk sembuh. Kita hidup di negeri yang ngajarin anak-anak untuk hormat sama orang tua, tapi gak ngajarin orang tua gimana caranya pantas dihormati. Orang dewasa dianggap selalu benar dan anak-anak hanya dianggap makhluk kecil yang harus nurut. Bukan manusia yang punya hak untuk aman, didengar dan dicintai. Cinta nggak tuh? Jadi buat kamu yang dengerin podcast ini sambil rebahan atau sambil nyetrika baju, ingat ya, kadang cara paling radikal buat ngerubah dunia adalah jadi orang dewasa yang nggak nyakitin anak-anak. Sesimpel itu loh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa jaga mulut, jaga tangan, dan yang paling penting, jaga anak tetangga kalau orang tuanya mulai aneh-aneh. Aku pamit. Jangan lupa peluk anak-anak di sekitarmu. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dunia terlalu keras buat mereka hadapi sendirian. Sampai jumpa di episode selanjutnya, masih bersama Zona Kriminal.